Menurut kamu Yesus itu Allah bukan? bukan Allah. Kenapa kakak ngomong seperti itu? Kenapa kakak sampai buat tema kayak gini, Yesus bukan Allah? Bagus, itu pertanyaan bagus. Pertama, Yesus itu adalah nama tokoh yang disembah oleh orang Kristen, sepakat nggak? Yang kedua, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Tahu atau nggak tahu? Gimana? Tahu nggak? Allah itu nama Tuhan umat Islam, tahu nggak? Nggak tahu kali aku kak, kalau itu Tuhannya Iya, Islam. makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu. Di sini kan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita ngebahas di sini banyak tema tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Dan kalau mau bertanya tentang agama Islam, boleh tanya tentang apa yang kamu tanya, silakan. Tapi kalau membahas tema itu Yesus bukan Allah, temanya. Oh, itu temanya kak. Ya. Silakan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Nanya apa ya? Kayaknya nggak ada sih kak. Nah, terus mau menanggapi tema ini. Menurut kamu Yesus itu Allah bukan? Bukan Allah. Kenapa kakak ngomong seperti itu? Kenapa kakak sampai buat tema kayak gini, Yesus bukan Allah? Bagus, itu pertanyaan bagus. Pertama, Yesus itu adalah nama tokoh yang disembah oleh orang Kristen, sepakat nggak? Yang kedua, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Tahu atau nggak tahu? Gimana? Tahu nggak? Allah itu nama Tuhan umat Islam, tahu nggak? Nggak tahu kali aku kak, kalau itu Tuhannya Islam. Iya, makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu. Di sini kan tempat kami memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kami. Paham?
Nah, jadi Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang ditransliterasi menggunakan huruf Latin, kemudian diambil menjadi bahasa Indonesia. Padahal nama itu nggak ada kaitan dengan bahasa. Ya, nama itu tidak ditranslate, tapi boleh ditransliterasi dari huruf Arab menjadi huruf Latin. Maka Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama Tuhannya umat Islam. Gitu. Nah, kamu tahu Allah itu apa? Tahu gak Allah itu apa? Oh, sang pencipta, Kak. Siapa nama sang pencipta yang kamu imani sebagai sang pencipta? Namanya siapa? Allah. Allah. Oke. Kamu dapat info itu dari gereja pasti, atau baca kitab kamu, mungkin di situ ada tertulis kata Allah. Tapi asal kamu tahu, tidak ada kata dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai Allah. Tidak ada sama sekali. Kamu boleh cross check. Saya tahu di kitab kamu ada. Itu bukan Allah, tapi Allah. L-nya 2. Sorry. Ya. Bentar. Atau bentar ada double. Ya. Jadi tidak ada kata Allah. Allah tuh tidak ada. Yang ada tuh kata Allah. Nah, kalian Kristen itu ya karena memang Allah itu nama Tuhan. Coba cari bahasa Indonesia kata Allah, kamu cari kemanapun nggak ada kata Allah. Allah itu nggak ada. Allah itu bahasa Minang atau bahasa Ibrani, artinya sumpah serapah. Jadi tidak ada sama sekali kata Allah. Silakan cari aja kalau nggak percaya. Yang ada itu Allah. Jadi Kamu klik aja di KBBI. Kalau di Al-Quran itu ada kata Allah juga. Oh, ada dong, karena itu kan bahasa Arab yang ditransliterasi menjadi bahasa apa, pakai bahasa Latin, huruf Latin maksudnya, huruf Latin, sorry. Bacanya sama, mau dalam bahasa Arab tetap Allah, mau dalam bahasa Indonesia tetap Allah, mau dalam bahasa Inggris tetap Allah. Nama itu tidak perlu bahasa, nama itu tidak ada kaitan dengan bahasa. Nama kamu misalkannya Joko, kamu mau pergi kemanapun tetap Joko, nggak berubah menjadi JK, Jiki, dan Juku, tidak, tetap Joko. Allah itu nama. Itulah di kitab kami, Kak. Allah. Yang di kitab, di kitab kalian itu bukan nama. Gini, saya jelaskan dulu ya. Kalian itu ditipu oleh Lembaga Terjemahan Alkitab Indonesia. Dalam kaidah ya kalian boleh laporkan kalau kalian tidak terima, karena ini fakta dan sudah diakui oleh penterjemahan LAI ya. Mungkin kamu harus saya kasih data dulu deh ya. Maksudnya gini bro, sebelum menertawakan jawaban bro, bentar bro ya. Sebelum menertawakan jawaban saya, minimal kamu cross check dulu. Justru nanti kamu yang malu. LAI sendiri mengakui ada terjadi kesalahan terjemahan. Bahkan Yonatan Purnomo mengakui 6.000 kesalahan terjemahan dalam LAI. Dan bahkan petinggi LAI sendiri mengakui bahwa kesalahan tulisan Theos menjadi Allah itu salah, karena nggak ada kata Allah dalam bahasa apapun kecuali bahasa Ibrani yang artinya sumpah serapah. Ya, nih. Yang ada itu nama di kitab kamu tuh tidak ada kata Allah. Nih. Saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku selain jadi pendeta, saya nih. Nggak yakin aku tuh, Kak. Namanya adalah siapa namanya ini ya? Nama pendeta ini. Dia adalah salah satu orang yang menerjemahkan terjemahan di LAI. Nih. Kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan. Dari itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku selain jadi pendeta, saya mengajar juga sekolah. Saya baru tahun lalu mengajar 3 tahun. Banyak kok, sudah banyak kok orang-orang yang mengakui bahwa terjadi kesalahan terjemahan di LAI. Nah, supaya untuk membuktikan omongan saya,
kita pakai KBBI karena kitab kalian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka standarisasinya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecuali kitab kalian diterjemahkan ke bahasa Batak, maka standarisasinya adalah Kamus Bahasa Batak di Indonesia. Ya gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita harus pakai kalau pakai LAI, pakai Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kamu cari kata Allah dalam KBBI. Itu nama Tuhan, tidak ada pernah menjadi gelar. Kata Allah itu nama. Kalau gelar itu dalam bahasa Arab ilah, dalam bahasa Ibrani Eloah, dalam bahasa Syuriani bahasa Aramaik Alaha. Tidak ada kata ilah, tidak ada kata Allah. Yang ada itu kata Allah, yang adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nah, kalian selama ini kan tidak mau mencari tahu. Kalian selama ini kan hanya didoktrin lalu percaya dan beriman. Sementara kalian telah mengimani sesuatu yang keliru. Itu kenapa lah. Gitu, bro. Karena kitab kalian itu bukan kitab berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kitab kalian itu berbahasa Yunani. Di kitab kalian tertulisnya itu Theos. Dan kata Jadi, Allah ini gini Kak, karena udah kian ada nama Allah di Alkitab kami kan. Terus bagaimana menurut Kakak ini? ya sebenarnya gini ya. Saya kalau jadi kalian, saya akan malu sendiri gitu. Kenapa? Di satu sisi kalian mengatakan Tuhan itu Tuhan yang tidak benar, tapi namanya diambil. Kalau kalian mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta, ya saya sepakat, memang begitu. Memang faktanya begitu. Masalahnya adalah kalian hanya mengambil namanya saja, tapi menolak entitasnya sebagai Tuhan. Dan Jadi parahnya lagi adalah karena itu Tuhan kami, Kakak nggak suka gitu ya? saya di sini bicara bukan karena suka atau tidak suka. Saya bicara di sini benar dan salah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Yesus itu nama manusia yang dituhankan orang Kristen. Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Dan satu-satunya nama Tuhan bernama Allah hanya termuat dalam Quran. Tidak ada manuskrip kitab suci manapun saat ini yang bisa membuktikan bahwa nama Tuhan dalam kitabnya adalah Allah. Tetapi kalau Eloah singular dari kata Theos atau dari padanan kata Tuhan, itu ada Eloah. Kalau Jadi kenapa- jamaknya adalah Elohim. Jadi kenapa Kakak nggak melapor aja karena sudah pakai kata Allah di Alkitab kami? Maksudnya? Ya buat laporan lah, karena mungkin nggak senang. Sudah banyak mungkin dari salah. pihak Kristen, sudah banyak dari pihak Kristen dan Islam melaporkan itu. Cuman kenapa negara kita mungkin tidak terlalu menanggapi? Karena kalian sudah terlanjur menuhankan Tuhan kami, tapi menyalahpahami maknanya. Dan LAI kan sudah banyak kritikan itu nih. Bahkan LAI sendiri mengakui gitu loh kesalahan itu. Kalau memang kami menuhankan Allah itu Kak, Ya baguslah, memang entitas itu adalah Tuhan. Tapi kan apa kamu nggak malu dengan keyakinanmu? Kalau saya sih pengennya kamu menuhankan Allah, karena tapi memang kalau Allah adalah saya sih, Tuhan. Kak, kalau saya sih, menurut saya ya, nggak akan malu. Habis itu, seandainya pun Kakak menyembah Allah, itu nggak ada masalah buat saya. Ya karena yang memang lucunya nggak perlu kan dipermasalahkan. Iya, cuman Kakak membahas ini kayak ada masalah gitu dengan Tuhannya kan. Iya memang ada masalah lah. Bukan dengan Tuhan kalian saya bermasalah, dengan kalian yang mempelintir nama Tuhan saya. Ya itu kan Nama hak Tuhan mereka, saya. Kak. Sebenarnya itu kan hak Sorry, mereka mau menuhankan hak siapa. itu di Indonesia itu hak itu adalah meyakini, bukan pelintir nama Tuhan orang lain. Mempelintir nama Tuhan orang lain itu perbuatan jahat. Nama Tuhan orang diambil lalu diterjemahkan secara salah, dipahami Ya, itu secara kan keliru. maunya kan itu kan urusan mereka Kak. Gak usah Oh sorry, nggak perlu- bisa. Sorry. Mungkin kalau kamu Tuhanmu dipijak pun kamu nggak masalah, itu nggak apa-apa. Itu urusan kamu. Itu urusan saya juga untuk mengurus ini, karena saya adalah orang Islam yang tidak mau nama Tuhan saya dinista dan dihinakan. Makanya kami tiap hari harus mensondingkan ini untuk orang-orang yang belum paham supaya paham agar segera bertobat dan berubah. Kalau mau jadi Kristen, Kristen aja, jangan jadi Krislam gitu. Ngakunya Kristen, Tuhannya Allah.
Kecuali memang kalian akui Allah adalah Tuhan, saya malah seneng, nggak apa-apa. Tapi percuma juga kalau kalian tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Penonton TikTok naik aja ke atas, tunjukin literasinya bahwa Allah bukan nama. Saya tantang kamu. Jadi saya paling anti dengan orang-orang Kristen yang banyak bacot tapi nggak bisa tunjukin data ini loh. Maksudnya itu kalian dapat informasi bahwa Allah itu bukan nama Tuhan tuh dari mana? Kalian tuh tahu bahwa Allah itu adalah gelar tuh dari mana? Yang ngajarin kalian siapa? Literasinya ada nggak? Kamus Oxford, kamus Al-Munjid, kamus Cambridge, kamus KBBI jelas mengatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan. Tiba-tiba kalian muncul entah dari mana dapat info bahwa Allah bukan nama Tuhan. Bahkan di kitab kalian tidak ada kata Allah yang ada di terjemahan kitab kalian. Dan perlu diingat, yang dipakai di terjemahan kitab kalian itu bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kata Allah itu nama Tuhan. Kalian mau kemanapun di bahasa Indonesia Allah itu nama Tuhan. Jadi saya di sini kalau kalian tetap mau menyembah kepada Allah ya silahkan, bagus, tapi ya percuma. Artinya tuh kayak gini loh, saya di sini mengajak kalian berpikir. Kalau kalian nggak mau berpikir ya nggak usah. Di sini tidak pernah dipaksa untuk berpikir, di sini diajak. Diajak dengan dipaksa itu beda. Diajak itu artinya dihimbaukan. Dipaksa itu dipaksakan. Ada pisau di lehermu kau kusuruh ganti. Itu baru Jadi, paksaan. kalau misalnya saya pribadi menuhankan Allah, menuhankan Yesus, apa yang mau kakak buat sama saya? Ya suka-sukamu lah kamu menyembah kaleng rombeng juga nggak ada urusan sama saya. Nggak usah perlu dibahas. Ini kan tempat diskusi. Harusnya kau yang kutanya. Kalau aku membahas ini terus, apa yang mau kau buat sama aku? Ya nggak ada masalah. Ya udah jangan naik turun kalau gitu. Ngapain di sini? Aneh. Ya, Ini room kami, tempat kami mengedukasi publik. Gini bro, kalau kau nggak mau diedukasi, jangan masuk room edukasi. Kalau kau nggak mau mendengarkan, kalau kau tidak mau mendengarkan informasi kebenaran, jangan masuk di room-room yang memberitakan kebenaran. Karena di sini kan saya bilang tidak ada paksaan. Tapi ketika kau di sini nggak suka dengan room ini, kau nggak berhak ngatur room ini. Kami punya hak dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E butir ketiga. Hak kami membela kemuliaan nama Tuhan kami. Kalau nama Tuhan kalian dipijak, Tuhan kalian dipijak, dihina, dinista, kalian diam, itu urusan kalian. Tapi maaf, kami Islam bos. Islam ini adalah orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Oh iya jelas, bukan orang yang munafik ngakunya memuliakan Tuhan, giliran nama Tuhannya dipijak, dikatakan terkutuk, dia nggak apa-apa. Untuk agama Islam dulu kak, saya salut betul. Ya saya Islam, saya diajarkan begitu. Kebaikan mendalami agama memang salut aku kak. Bukan cuman itu harusnya kamu salut. Kalau kamu mau salut kepada agama Islam, bahkan Eropa yang pernah di zaman kegelapan itu dikeluarkan oleh peradaban Islam. Kalau kamu pernah belajar. Tapi ya sudahlah ya. Gini aja bro. Ini kan room diskusi nih. Room dimana saya mendedikasikan waktu, mendedikasikan ilmu, mendedikasikan umur saya untuk memberitakan kebenaran. Di sini kamu naik dapat ilmu atau memberikan ilmu. Di sini tidak ada ceritanya baper, saya nggak suka keluar, gampang aja. Karena di sini tidak ada satupun umat Kristen yang berhak menghentikan room ini. Kenapa? Kami tidak menentang undang-undang dan tidak menentang agama kami dan tidak menentang agama kalian. Gitu. Dan kami tidak melanggar aturan kode etik manapun. Jadi kawan-kawan Kristen di sini boleh bertanya tentang Islam, tapi tidak boleh mengatur dan mengintervensi dan menghentikan dan mengganggu room ini. Nah, Anda di sini boleh belajar. Saya akan jelaskan apa yang ingin Anda ketahui tentang agama saya. Atau jadi susah aku diskusi kalau kayak gini kak, kalau dibatasi. Kalian nggak bisa. Oh iya, harus dibatasi. Bukan diskusi lah namanya. Oh, diskusi itu ada limitasi. Kalau kamu pergi kemanapun pasti ada limitasi. Kalau diskusi tidak ada limitasi, sama saya ya bisa. Ya buka room sendiri. Ya itulah. Ini room Islam soalnya. Di room Islam ini aturannya ada. Kalau yang nggak diatur itu hanya hewan. Gitu. Loh, diskusi yang diatur oleh kami kok keberatan kamu dek? Ini kan room kami, yang memberikan aturan kami. Kalau tidak terima ya turun, kan gampang tuh dek. Ya saya ini kan ya respon tadi, cuman kakak nggak suka. Saya tidak pernah bilang suka nggak suka. Bahkan kamu nyembah sandal jepit juga nggak apa-apa kok. Kamu nyembah
Misal kamu nyembah Mama Gufron, saya juga nggak masalah. Penyembahanmu terhadap Tuhanmu tuh nggak ada urusan dengan saya. Tapi ketidaktahuanmu tentang Tuhan saya wajib saya luruskan. Kau mau terima silahkan, nggak terima juga nggak apa-apa. Kau mau menuhankan Allah juga nggak apa-apa, karena Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kau mau kutuk Tuhanmu tiap hari nggak apa-apa. Allah, 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 Allah itu kan artinya sumpah serapah, kutukan. Jadi terserah, nggak apa-apa. Di sini kan saya mengajak, bukan memaksa. Kalau nggak terima kan nggak masalah. Saya nggak rugi kok, Dek. Tidak kehilangan uang saya 1.000 perak pun di rekening saya ketika kamu menolak. Tidak akan bertambah jelek muka saya ketika kamu menolak. Tidak akan Sama, ditinggalkan Kak, aku sama juga. seorang orang. Ya sudah, di sini tempat diskusi, ya. Oke, lanjut. Tema kita di sini kan Yesus bukan Allah. Jadi saya menjelaskan pertanyaan kamu. Kenapa kok temanya Yesus bukan Allah? Saya jelaskan. Yesus nama Tuhannya orang Kristen, Allah nama Tuhannya orang Islam. Sudah, berdamai saja sudah. Jadi Yesus bukanlah Allah. Dan kalian mengatakan Allah, Allah itu artinya sumpah serapah. Tapi Dalam kaidah bahasa jawabannya Indonesia kamu- nggak ada kata Allah. Hah? Tapi kalau jawaban kami Kak, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Ya kalau kalian bilang Yesus itu adalah Tuhan, ya kan saya bilang tadi, kau bilang sendal jepit pun Tuhan juga nggak apa-apa, Dek. Tapi kalau kau bilang Allah, ya berarti kau katakan dia sumpah serapah, kan itu aja. Allah itu artinya sumpah serapah. Kalau yang kamu lihat ini ALLAH itu tidak pernah ada bisa dibaca Allah, karena L-nya bukan satu, L-nya dua. Itu Allah sumpah ada serapah tadi, pantulan. Kak. Coba kasih datanya Kak, contohnya. Oke, bagus. Saya kasih data ya. Ini yang komen banyak kali Kak, kayak nggak senang gitu. Jangan baperan lah, Dek. Kalau orang nggak senang sama kita nggak masalah. Emang kurang duitmu kalau nggak disukai orang. Nggak suka. Tuhan, Justru gitu kamu aja. gini loh, kalau kita berani bertanya tentang kebenaran, menyampaikan kebenaran, orang nggak suka, berarti kita hebat. Kenapa? Karena kita bukan karena suka atau nggak suka orang. Jadi mempertanyakan kebenaran itu jangan pedulikan suka nggak suka orang, karena yang menyelamatkan kau masuk surga atau masuk neraka adalah pilihanmu sendiri, bukan pilihan orang. Apa yang Oke, peduli Kak, sama coba orang? lanjut ya. Jangan makin Iya. panas yang komen-komen. Tapi siapa namamu dulu? Tunggu, atur saja bos. Siapa namamu? Ah? Nama aslimu siapa? Nama asliku Kak, Ipang Kak. Oh, Ipang. Orang mana kau, Dek? Emang adikku kau kan? Semoga. Di bawah aku 39 umurku. Berapa umurmu? 28 Kak. Oh ya, adikku kau, jauh kau. Aku udah lari-larian, kau baru lahir. Tapi lama-lama juga kakak ini baik ya menurutku. Jangan kau katakan aku baik, kata Yesus. Hanya satu yang baik, yaitu dia Allah saja. Itu Yesus yang bilang loh. Bukan katanya, saya kan yang bilang kan saya Kak. Iya kan, nggak, aku mengutip kata Yesus aja. Yang baik itu hanya Allah nih. Ini Mazmur nih. Ini kalau kamu mau cross check, lihat di alkitabsabda.org. Ini situsnya orang Kristen. Nah, klik di pasal ke-10 nomor 7. Nah, coba klik di sumpah serapah ini. Nah, bahasa aslinya dalam bahasa Ibraninya, coba kamu baca itu. Nah nih, coba baca deh. Bukan Allah itu Kak. Iya, coba baca dulu. Bacaannya tuh gitu. Kalau A, L-nya 2, itu nggak bisa dibaca Allah. L2 itu ada pantulan L-nya karena L-nya 2, makanya bacanya Allah. Nah, kalau bacaan Allah, ini kayak gini tulisannya. Nah, artinya Iya, apa Kak. ini? Di bahasa Saya Indonesia dulu. paham. Waktu Di bahasa sekolah Indonesia aku, ini, Kak, kalau kalau bahasa Indonesia dibaca ini. Allah. Nih, sekarang udah. Kamu nggak mau baca yang tadi? Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nih KBBI ya. Nih. Kamu tahu ini KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baca di sini. Allah, Baca. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh, berarti Kita alam ini semesta. nama Tuhan. Kalau ini coba baca nih. Baca aja, coba baca. Gimana cara bacaannya? Allah, Nah, apa artinya? sumpah serapah. Jadi hati-hati Deku. Ketika kamu menyebut nama Tuhan dengan kata Allah, 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 itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kalau dalam bahasa Kalau nyebutnya saya bukan paham. Allah Kak. Allah, Kalau gitu nama Tuhan kami tuh. bukan nama Tuhan kalian Allah. Mana ada Allah?
Itu Jadi- tadi KBBI itu. Gimana sih, Dek? Yang saya tunjukkan Nggak tadi ada itu kurang nggak apa? ada itu. Loh. Kakak aja yang mengambil nama Allah kan. Loh. Coba kok lucu kali. Kok lucu kali. Nah, coba ulang lagi ya. Nih. Apa bacaannya? ALLAH Allah, Nah, apa di situ kata KBBI? nama Tuhan. Nama Ya. dalam bahasa Arab. Nah, kitabmu bahasa Arab nggak? Bahasa Indonesia Kak. Berarti gini lah. Saya paham betul. Kamu pasti kayak nggak terima karena sudah terbiasa menyebut Bapak itu sebagai Allah. Bener nggak? Bener nggak? Kalau Dari bahasa kecil- Indonesia baku ini Kak, kalau membaca bahasa kalimat Allah itu gimana bacanya? Dek, adikku yang ganteng Ipang, dengarkan baik-baik Uni ya. Oh, makasih Kakak. Tidak ada kaidah bahasa Indonesia itu kata Allah. Gak ada. Yang ada adalah Allah. L-nya tuh karena 2. Apa maksud L2? Supaya ada pantulan bacaan. Kalau kita baca ada pantulan huruf D misalkannya, Ipang itu P-nya 1, tapi Ipa ada pantulannya, berarti P-nya 2. Ipang. Uni ada pantulan A, itu hanya ada dalam kaidah bahasa Arab. Itu kaidah bahasa Arab tasydid. Karena ada 2 huruf yang sama berjejer, maka dibaca memantul. Allah nggak bisa dibaca Allah, karena kalau Allah L-nya cuma 1. Dan tidak ada kaidah bahasa Indonesia memuat kata Allah kecuali bahasa Padang. Allah makan kau, Allah lalu kau, alalun. Allah. Jadi nggak ada. Kamu mau cari dalam bahasa Indonesia kata Allah itu tidak ada. Nah, sebenarnya begini, mungkin ini gini ya, saya berbagi ilmu. Kamu tolak boleh, kamu terima alhamdulillah. Jadi ketika dulu orang-orang Kristen itu mau menjadi misionaris kepada kalangan umat Islam, mereka tentu menyamakan Tuhan dulu. Karena kalau seandainya mereka perkenalkan Yesus Tuhan, orang Islam pasti menolak. Nah, maka kemudian penggunaan kata Allah dalam LAI itu sebenarnya adalah ada misi tertentu di dalamnya untuk menyamakan bahwa pencipta alam semesta ini merujuk kepada yang sama. Kak. Sebentar saya jelaskan dulu nih. Nah, padahal kalau penulis LAI adalah orang yang kompeten, berilmu, dia tahu bahwa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dalam kaidah bahasa Indonesia tidak ada kata Allah sebagai gelar Tuhan. Yang ada adalah Tuhan. Nah, itu Tuhan. Ya. Kemudian kenapa? Karena bahasa Indonesia secara sejarah itu memiliki sejarah panjang, terpapar dan terpengaruh banyak bahasa dan budaya. Bahasa Arab, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kan juga pakai bahasa Arab tuh. Isnin, Salasa, Arba'a, Khamsah. Ya. Nah, jadi ada kaidah-kaidah yang memang mengambil bahasa Arab. Kenapa begitu? Karena dulu orang Arab memang datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian ada kata esa, kata eka. Itu maksudnya kenapa? Karena bahasa Indonesia terpengaruhi dan terpapar dengan bahasa Sangsekerta. Makanya kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Itu bahasa Sangsekerta. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang masih baru muncul kemudian setelah ada bahasa Arab, setelah ada bahasa Ibrani, setelah bahasa Aramaik ada. Maka kemudian muncullah bahasa Indonesia, mengambil banyak bahasa dari orang-orang yang ada di Indonesia, termasuk orang-orang bahasa Sangsekerta dan bahasa yang muncul dengan sendirinya. Maka dikamuskan, dikukuhkan menjadi bahasa baku. Begitu. Dikukuhkan menjadi bahasa baku. Jadi kata Allah itu tidak pernah ada sebagai gelar Tuhan, tidak pernah ada sebagai nama Tuhan orang Kristen.
Seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja kalian menolak apa yang saya sampaikan, tapi pada akhirnya kalian mengkhianati kekristenan. Karena di Kristen itu nama Tuhannya jujur yang Bapa itu tidak ada namanya, kecuali huruf 4 suci aja. Tetragrammaton, Yud He Vav He, dan itu pun nggak tahu lafaznya gimana. Itu ya, jadi memang kalau saya tanya ke Kristen dan Yahudi bagaimana cara melafazkan nama Tuhan yang benar, itu akan sulit untuk menjawab. Karena memang tidak ada yang tahu huruf Tetragrammaton Yud He Vav He itu dilafazkan seperti apa. Begitu. Itu ilmu yang saya bagi ke kamu. Gratis, tidak pakai perpuluhan. Kalau di gereja kamu nggak boleh nanya. Kalau di sini kamu bebas nanya. Kamu nanya teologi, kamu nanya kristologi, nanya islamologi, insya Allah kalau saya mampu jawab, saya jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, ya saya jadikan PR lah. Gitu. Gimana Ipang? Saya tahu agak berat buat kalian menerima ini karena kalian sudah terbiasa didoktrin dari kecil menggunakan terjemahan LAI. Kamu tahu nggak, menurut seorang doktor Pak Yonatan Purnomo, LAI memuat 6.000 kesalahan terjemahan. Tidur Ipang. Oh Ipang, berat deh menerima kebenaran itu, memang ketika sudah dewasa menemukan kebenaran itu. Tapi nggak apa-apa lah, kamu tolak juga nggak apa-apa, kamu terima alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan seperti Yeshua berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu Ipang, tapi kamu belum sanggup menerimanya. Aku akan meminta kepada Tuhanku supaya kamu diberikan hidayah, roh kebenaran atau roh kudus, yaitu Quran. Semoga kamu dijamah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, yaitu fitrah sebagai muslim. Udah selesai Kak ngomong? Udahlah, terus? Oke lah Kak, makasih Kak untuk waktunya. Lemes sekali kok Dek. Laki-laki semangat lah, aku bersemangat. Ngantuk aku Kak. Puasa ini Kak. Puasa. Kami yang puasa kau pula yang ngantuk. Aku juga puasa loh Kak. Ngapain kau puasa? Ya puasa lah Kak, Ya ngapain? supaya ya ngikutin orang kakak puasa. Kok ada lawak-lawak lah kalian ini dek. Gimana Kak? Nama juga TikTok kan. Jangan jadikan mainan agama itu. Ini perkara Tuhan soalnya. Aku nggak ada mainkan agama Kak. Memang aku puasa Kak. Tadi makan puasa sampai pagi lah Kak. Puasa sampai pagi. Gantian kan, siang kalian puasa. Aku pun puasanya sampai pagi. Nggak, aku sambil tidur makan. Ada-adanya aja kok. Kak, kalau kalian puasa ini Kak, tujuannya apa ya Kak? Pengen tahu aja. Aku nggak tahu juga. Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus. Kak, bagus kan pertanyaanku kan Kak? Bagus lah. Artinya memang kamu ingin tahu. Pertanyaan yang bagus. Intermittent fasting. Ini ya. Yang pertama, kami ini umat Islam. Islam itu dari kata aslam yang artinya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan. Nah, puasa ini ada perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, laksanakanlah puasa. Nah, gitulah kurang lebih bahasa Indonesianya. Artinya kami ada perintah. Ada Allah suruh kami untuk puasa. Jadi yang mendasar adalah kami ikuti dulu perintah. Tapi kemudian apakah berpuasa ini ada berguna atau tidak? Ternyata puasa ini diakui secara ilmiah berguna bagi kesehatan umat manusia. Bayangkan lambungmu itu yang kau penuhi dengan babi kecap, bipang panggang, saksang segala macam, ya kan? Tapi Ya kan? enak loh Kak, sumpah. Ya, Kakak aja yang berzina pun kata dengar, tidak semua yang enak itu benar. Contoh berzina itu pun enak bagi para pelakunya loh. Nonton film porno bagi pelaku. Ini kan makanan. Makanya kalau bilang enak, banyak yang enak, tapi tidak boleh
Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa keenakan itu mudarat. Minum narkoba pun, makan narkoba pun bagi orang penarkoba kan enak bagi dia. Jadi bukan itu parameter benar yang salahnya, Kak, Dek. dari tadi aku di sini Kak, aku tengok-tengok giftku cuma 2. Nggak ada nih penonton kakak yang ngasih gift ke aku gitu. Nggak ada, Dek. Soalnya orang Emang Kristen di sini pelit-pelit nggak ada kali. uang. Pelit-pelit kali memang. Pelit-pelit kali emang orang Kristen. Akan 4, barulah tambah 25. Oh my god memang. Berterima kasih orang Islam lo Mesti ngasih. dibilangin memang. Janganlah Janganlah kok kesini. Makasih Elno Penny, makasih love you semua. Gitu Kak. Kak. Cuman aku nggak paham kali masalah kamu. Kak, aku sibuknya gini. Belajarlah, Dek, janganlah disepelekan. Gini loh, aku mau tanya. Coba enggak gue dulu. Sebelum dulu. Kok pusing pula? Enggak, kalau bahas-bahas agama ini kayak cepat kali. Bilang aja kau bukan naik tensi, kau memang malas sudah. Banyak kali ceritamu. Gini loh. Yang penting aku gini Kak, baik. Apa? Enggak Baik menurut siapa? Tunggu. Dari mana kau tahu kau nggak buat dosa? Dengan kau Tadi tidak baca kakak kitabmu bilang aja. Pertanyaanmu bagus Dek. Ya tunggu dulu, gini. Kau kan bilang begini, alah. yang penting aku baik tidak berbuat dosa. Dari mana kau tahu kau tidak berbuat dosa? Justru kalau kau baca kitabmu, dengan kau tidak mau mempelajari kitabmu, kau berbuat dosa loh. Kenapa? Perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kata Yesus dalam kitabmu, injililah seluruh makhluk. Macam mana kau mau menginjili orang kau aja nggak pernah baca Injil? Artinya sebenarnya tanpa sadar kau sudah tidak mengikuti agamamu, Dek. Nah, Iya, jadi Kakak. di sini Sebenarnya kami udah paham betul di Alkitab kami. Kami sering baca Alkitab. Cuman kami nggak Yakin? permasalahkan, nggak kami Yakin, nggak? debat-debatkan. Yakin? Mau Tunggu, kakak tunggu. tanya sama aku apa isi Tunggu, Alkitab? tunggu. Nggak akan saya jawab Kak, karena saya Karena nggak tahu. Kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Jangan Itu gini, paling itu bohong anti sama itu. kami, Kak. Dari Bohong orang itu tua namanya. kami. Jangan bohong, Dek. Gini Kalau loh, misalnya mengaku dijadikan mengerti. debat itu isi Alkitab kami Kak, salah aku Kak. Kenapa? Itu salah. Ya salah lah. Kenapa salah? Itu Loh, isi Alkitab Yesus itu nggak Yesus boleh saja berdebat. didebatkan. Loh, kok nggak boleh? Yesus saja berdebat, nggak tahu. Ya itu kan Yesus. Saya kan Nah, jemaatnya. Saya kan Jemaatnya anak-anaknya. ngikut. Kalau kamu ngaku-ngaku anaknya ngikutin dia nggak? Kristen itu artinya apa? Apa Kak? Kristen itu artinya adalah pengikut Yesus. Kata Yesus, pikul salibmu. Emang Yesus tahu Kristen? Tidak. Ya, Karena dia udah. bukan orang Kristen. Kan kalian yang ngaku Kristen. Ya, Artinya itu kan kalian cuma dibuat ngaku-ngaku aja. agama, Pak. Dibuat agama buatan. Siapa yang buat Kristen? Emang gak betul ini. Janganlah. Hari ini kau ketawa, nanti mati gak bisa balik lagi ke dunia loh. Enggak Kak, kalau kubahas ini Kak, batal puasa nanti Kak. Apa kau pula puasa malam-malam gini? Puasa aku Kak. Katanya nggak ada minuman di sini. Karena nggak makanan. ada. Apa agamamu, Ipang? Sebenarnya aku Muslim Kak. Nggak berdosa kau udah bilang aku Kristen, udah murtad kau. Lagi pula nggak ada orang Islam puasa malam. Bohong kau. Udah mulai kau bohong. Mana ada orang Islam puasa malam? Si Allah Subhanahu wa taala. Mana ada, mana nggak ada ceritanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kau jadi Islam tuh nggak ada, Dek. Gini loh, Dek, perkataan dusta yang keluar dari mulut mau sengaja atau tidak itu tetap tidak benar. Kak, itu arti oten dulu apa Kak? Banyak kali yang cicit oten tapi nggak Oten dikasih. itu orang Kristen. Oh, bilanglah Nggak, kau oten pun tapi aneh. gitu juga. Ngaku Islam tapi makan babi tadi banyak kali lah bohong. Berubahlah, janganlah tolonglah gini loh. Usahakanlah bicara itu jangan pernah berbohong. Kami orang Islam aja boleh berbohong itu kalau kami sedang teraniaya. Misal nih, Sama, misal Kak, contohnya. saya juga kakak aniaya loh, makanya berbohong aku. Mana ada kau emang agak lain aku tengok. Kakak tengok dari tadi bahasa kalimat kakak. Sepertinya kakak menganiaya saya loh. Pikulah salibmu, kau kan Kristen. Kalau kau merasa teraniaya, berdoa saja kepada Tuhan, kan gitu perintahnya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kirimu, kasih kanan. Ya udah, Gitu. makanya saya nggak melawan Kak. Lebih baik saya bohong daripada melawan. Jadi menurut kau lebih baik berbohong. Iyalah. Ada aja. Enggak Kak, gini. banyak kali yang nggak senang ini sama aku Kak. Enggak Turunkan gini ya. katanya. Ini gini ya. Ini mumpung kau ada di sini ya, Dek ya. Ya, Kak. Kita tuh ya, Tuhan mempertemukan seseorang dengan seseorang itu nggak mungkin sia-sia.
Tidak mungkin Tuhan itu mentakdirkan sebuah jalan kehidupan itu tidak ada gunanya. Pertemuanmu di dalam komal ini dengan saya pasti ada sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan supaya itu terjadi kepada dirimu. Kalau nggak mungkin kau tersesat ke dalam sini. Pasti ada. Mungkin hanya saja kau mungkin masih belum menerima. Aku ndak ngajak kau Islam dulu, Dek. Aku mengajak kau untuk peduli dengan masalah keagamaan. Tapi Kenapa? kalau misalnya malam ini mau aku jadi Islam, Kak? Ngapain kau jadi Islam? Kau nggak ngerti Islam. Kakak nggak suka Belajar kalau dulu. mau apa, Nggak suka lah aku orang nggak ngerti Islam masuk Islam makin parah nanti di agama Islam dia. Kalau masuk Islam, agama Islam itu bukan agama yang kekurangan jemaat, deh. Agama Islam itu agama pilihan. Ketika seseorang itu sudah berpikir, punya akal, dia tahu literasi, belajar, ujung-ujungnya dia pasti jadi Islam nanti. Dia tahu mana benar mana salah, ujung-ujungnya dia jadi Islam. Tapi ketika orang dia nggak ngerti Islam. Jadi saya di sini tuh bukan mengislamkan orang. Saya di sini itu mengajak orang berpikir supaya kalian itu bisa betul-betul cerdas dalam berkeyakinan. Aku ada cerita imani sedikit aja. sama kakak, Kak. Kan aku kerja kan. Jadi tiap jumpa sama orang itu kan aku misalnya ke rumah ini, rumah sini, aku bilangnya wassalamualaikum, Kak. Jadi mereka kira aku ini Muslim, Kak. Itulah. Cuman yang lucu nanti kadang tiap minggu aku pakai baju kemeja ke gereja, ya aneh lah, Kak. Ya aneh kok memang, karena kau nggak ngerti beragama, karena kau cuma ikut-ikutan. Kau cuma ikut-ikutan keluargamu, ikut-ikutan orang. Apalah artinya itu kalau ikut-ikutan, Dek? Ya karena agama ini tadi bukan apa kali, Kak, bukan gimana bilangnya. Ya makanya, apa kau nggak tahu? Nggak ada kepikiran nanti mati mau jadi apa gitu? Nggak ada kepikiran gitu? Kepikiran sih, Kak, cuman gimana? Belajarlah, Oke, Kak. belajar pelan-pelan. Nggak mati pun belajar. Nggak Aku capek yang juga belajar. yang perlu kupelajari ini, Kak, agama Kristen atau Islam? Belajarlah Bible dulu. Kau baca Bible dulu. Nanti setelah kau baca Bible, kau langsung jadi Islam. Oke, Kak. Baca dari kitab Kejadian, baca sampai Wahyu, terkejut kau nanti. Langsung kau berubah jadi Islam nanti. Setelah itu baru kuisi kau dengan Islam nanti. Jangan malas untuk keselamatanmu. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Lukas, nah, aku aja orang Islam belajar Bible loh. Apa kata murid Yesus? Guru, sedikitkah yang diselamatkan? Berusahalah masuk ke pintu itu, tidak akan dapat. Cuman Orang aku berusaha udah aja pernah belum tentu belajar ini, Kak, agama Islam. Cuman nggak tahu aku artinya. Tulisannya nggak ini. Nggak bisa Ya kubaca. makanya jangan belajar sendiri. Belajarlah kepada orang yang paham. Contoh kayak aku kan belajar nih. Tentu aku bisa menjelaskan kepadamu. Makanya di sini kok aku suruh Boleh bertanya. minta WA Kakak biar bisa belajar. Janganlah nanti kau cecet aku nanti. Ini aja di room ini aja. Banyak kali yang kok yang nonton, Kak. Gak suka aku. Oh, kamu DM sama Bang Milu aja ya, sama laki-laki aja ya yang boleh ya. Soalnya aku terlalu manis. Nanti kau jatuh cinta sama aku. Jatuh cinta. Iya, nggak boleh perempuan. Tapi Di Islam lama-lama itu kalau perempuan dipandang Kakak ini cantik loh, sumpah. bukan cantik, aku manis. Manis, ya. Manis. Ada dikit cantiknya, Kak. Kebanyakan manis. Nggak mau aku, nggak mau aku cantik. Cantik itu membosankan. Jadi kalau kau mau belajar Islam sama Bang Milo, sama Nandar, karena mereka laki-laki, tidak ada fitnah. Kau sama aku bahaya. Kenapa? Pertama, aku nih laki perempuan sendiri, nggak boleh ada laki-laki, ya. Karena nanti ujung-ujungnya apa? Fitnah. Dulu pernah aku dampingin orang mualaf, tahu apa? Fitnah. Aku nggak mau. Lagi pula aku nih perempuan, di Islam itu harus menjaga diri dari laki-laki ajnabi. Tapi kalau Nanti ada yang mau lama-lama- belajar sama Kakak nggak boleh. Perempuan boleh, laki-laki jangan. Masih banyak yang berilmu daripada aku. Nandar, tuh Bang Milo di bawah tuh. Nggak suka aku. Nggak bisa. Ini loh. Nanti kau kalau sama aku yang kena fitnah nanti. Enggak, Kak. Nggak mau aku. Nggak mau aku nggak percaya sama Oten. Kau aja bohong tadi. Kau aja di depan kami berbohong, gimana kok di belakang kami, ya kan? Nggak bisa. Perempuan Namanya juga Islam itu lagi harus menjaga. puasa, kan nggak fokus aku bahasnya. Ada-adanya kau malam-malam puasa. Siapa yang ngajarin itu? Buat apa Di- puasa malam? Dibilang kawanku puasa aja lah kau katanya.
Ikut-ikut aja. Nah, ini beragama. Nanti kalau kau disuruh manjat Kan manjat pohon kawanku kan ikut. banyak muslim Kak. Jadi saya bilang sama Yang mana ada masalah orang Islam kau. puasa malam-malam, ada aja kau. Dan Tia katanya Kak. Tahu jam 6 tadi saya udah Ngapain? mulai puasa di situ Kak. Kok kayak gini beragama ikut-ikutan. Nanti kalau ada orang beragama misalnya nyembah patung ikut kau. Ya tengok-tengok patungnya lah. Kalau patungnya bagus ya pesennya lah. Kalau nggak bagus ya ngapain? Memang nggak jelas kau. Bertobatlah kau. Hari ini kau ketawa, besok kau menangis. Hari ini kau ketawa, Dek. Nakut-nakuti itu Kak. Loh, aku gini lah, orang beragama minimal masih beruntung daripada orang ateis. Contoh, kalau orang ateis, seandainya Tuhan tidak ada, mereka tidak diajarkan untuk melakukan perbuatan baik menurut Tuhan, menurut pandangan universal, seperti bersedekah, memberi banyak. Mereka tidak ada perintah itu. Kalau seandainya Tuhan itu ternyata ada, Kak, ateis udah tambah bingung. giftku Kak 32 Kak. Kau jangan nampak kali kayak orang miskin kau, dikira orang nanti. Kita di sini bukan cari gift. Di sini tempat edukasi. Bertobat kau. Oke lah Kak, udah malam ngantuk aku Kak. Gak jelas kan. Ya udahlah, belajarlah, baca kitabmu. Betul Iya nggak Yesus dong, itu Kak. Tuhan? Apa Iya, yang Kak. diajarkan Yesus ya? Oke Kak. Oke Kak, baik-baik aja Ya. kita ya Kak. Kakak Ya, sehat baik juga. lah. Kakak Rifa Iya, umur terima 07. kasih. Mm. Mau lanjut puasa lagi nih Kak. Berat kali. Banyak kali ceritamu. Oke Kakak. Turunlah. Sampai 35 aja giftnya nanti turun aku Kak. Ini masih 32. Turun kau. Gak ku izinkan kau Dadah. dapat gift 35. Dadah. Nggak boleh. Ya, turunlah. Belajarlah, Dek, jangan main-mainkan agama. Minimal jadi Kristen yang betul. Di Kristen nggak jelas, apalagi nanti masuk Islam nggak mungkin lah kau jelas. Ya, kasihan nanti. Dirimu sendiri yang kasihan ya. Nggak apa-apa. Dia itu mungkin anak muda yang ke-trigger dengan judul, terus coba-coba naik, dikira dia mungkin mudah-mudahan dengan naik ke Komal ini nanti dia jadi iseng-iseng mungkin nanti baca Bible, dan ujung-ujungnya akhirnya dia tahu isi Bible-nya. Setelah dia tahu isi Bible-nya, akhirnya semoga dia belajar ya gitu. Ya, kita ini kan bukan orang yang hiburan juga, agak lucu dia memang. Jadi kita hiburan juga gitu. Ya nggak apa-apa lah. Seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman semua, kita tuh juga berdakwah dengan cara bil hikmah, berdakwah juga dengan cara yang enak lah, santun gitu. Mukjizat belah bulan, oh iya, mukjizat Nabi Muhammad itu salah satunya membelah bulan. Ya, apa masalah dengan mukjizat membelah bulan, bro? One night, ada masalah dengan mukjizat itu? Silakan, nanya, nggak apa-apa, biar saya yang jelaskan. Sakit makan ubat, sakit minum kencing unta. Iya, daripada orang sehat disuruh minum racun, lebih baik orang sakit disuruh minum kencing unta untuk berobat. Karena ternyata pada zaman Rasulullah tidak ada tolak angin dan belum ada obat racikan dokter. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dari Tuhan, karena tahu ada kandungan dalam kencing unta yang bisa menyembuhkan orang sakit, dan terbukti orang itu sembuh. Itu Nabi aku hebat, ya kan? Dan by the way, daripada orang sehat disuruh minum racun seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya, ya, nah itu baru kami tidak terima. Kalau Nabi kami ini memberikan solusi untuk orang di luar Islam supaya sembuh, bukan membunuh orang yang sudah sehat, yaitu adalah muridnya sendiri, yaitu Yesus itu. Ya, kita beda kelas ya, Dek ya. Kita beda kelas. Ya, kita ini beda kelas. Nabi kami memberi solusi, Nabi kalian menambahi masalah, Tuhan kalian nambahin masalah. Contohnya Tuhan kalian suruh kalian mati minum racun. Itu datanya ada. Aku punya datanya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita di sini ini mengedukasi, memberikan sudut pandang yang berbeda terkait iman masing-masing itu boleh. Tapi ketika mau mengkritisi agama orang, minimal agamanya nggak punya aib. Tapi kalau agamanya punya aib, tiba-tiba mengkritisi agama orang,
hancur nanti depan orang, ya, babak belur nanti. Mending disuruh minum kencing onta untuk sembuh daripada yang sehat disuruh minum racun biar mati, membuktikan keimanan. Gitu. Itu nggak masuk akal dalam kaidah berpikir logika kita, nggak masuk akal sama sekali, ya, seperti itu. Di dalam agama Islam, yang namanya Tuhan itu apabila memberi, mana sain temu air kencing? Oh ada, bukan sain medis. Oh makanya kau belajar, untung kau tanya ya, untung kau tanya sama aku. Nah ini ku kasih kau data sainnya, data medisnya ya, dari Halo Sehat. Nah bagus ya, itu pertanyaan bagus tuh. Kita pakai data Halo Sehat. Nih. Ini ya, lihat di sini ya. Halo Sehat. Terapi urin dengan minum air kencing. Nah, di sini kita lihat. Pertama, manfaat terapi urin. Ya. 1. Berpotensi melawan sel kanker. Kedua, membantu meredakan infeksi bakteri. Ketiga, membantu pengobatan berbagai masalah kulit. Keempat, memutihkan gigi. 5. Membantu pengobatan luka bakar dan luka sengatan binatang. 6. Berpotensi mencegah infeksi. Tuh. Nih. Ya. Nih. Ini dia ya. Dalam pengujian laboratorium, air kencing unta juga berpotensi mencegah penyebaran sel-sel 4T1. Zat anti kanker di dalamnya bekerja dengan menghambat pertumbuhan pembuluh darah menuju jaringan kanker. Nih. Ya. Ini ya. Ini ya, Dek. Ini ya. Halo Sehat ya. Itu ya, Dek ya. Jadi nabi saya itu tanpa belajar jadi dokter udah tahu mana zat yang bisa dipakai untuk obat. Nggak perlu dia belajar jadi dokter. Orang jadi bimbing sama Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan alam semesta tentu tahu mana yang baik mana yang buruk. Ya. Paham ya, Dek ya, di bawah ya. Oke. Ngerti ya? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Oke. Ya Iskia, karena tadi saya suruh kalau mau dua arah dengan saya nggak boleh bawa agama, harus konsisten. Kamu sini bawa agama, kamu nanya aja. Kamu tanya tentang agama saya aja, tentang Islam saja ya. Tanya tentang Islam, tanya tentang pengetahuan saya tentang Bible, boleh. Silakan. Halo Iskia. Iskia. Dek, jangan pingsan lo di sini, Dek. Gitu ya teman-teman ya. Nandar gue belum jadi moderator ini, yang ini. Nandar gue belum bisa naikin orang, gue nggak tahu ada orang naik atau enggak, gue nggak tahu. Gue belum bisa naikin orang. Nandar gue belum moderator. Nandar, gue bukan moderator Nandar. Nandar tuh gitu, malasnya tuh gitu. Nandar tuh menghilang. Nandar, gua bukan moderator. Udah moderator, aku nyimak. Coba. Nggak ada, aku turun dulu. Ntar. Bang Milo moderator. Milo moderator, nah baru bisa gitu ya teman-teman. Jadi inilah kenapa Nabi Muhammad itu tak terbantahkan kenabiannya, karena informasi yang dia berikan itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau seseorang itu bukan nabi, maka tentulah informasi yang dia buat, dia karang itu haruslah bertentangan dengan banyak hal. Bertentangan dengan rasional, bertentangan dengan moralitas, dan bertentangan dengan dunia saintifik. Kenapa? Karena itu dibuat-buat sendiri, bahkan dibawa sama iblis gitu, ya. Jadi pembuktian bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang benar,
nabi yang sejati itu dari Quran sendiri, yaitu betapa banyak ayat Al-Quran yang divalidasi oleh saintifik bahwa itu benar-benar sejalan. Ya, banyak. Kalau kita mau bahas tuh banyak. Nah, jadi kalau kita berpikir mau memilih seorang nabi yang mengaku-ngaku dari Tuhan, minimal kita ambil yang gak pernah dusta dulu. Itu kalau aku secara logika. Karena kalau aku dapat informasi dari orang yang suka berbohong, ya bisa jadi berpotensi bohong semua itu yang diucapkan. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam buku yang aku baca ini, bahkan pamannya sendiri mengatakan beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Nih, sebelum jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi. Bayangkan setelah jadi nabi, semua kehidupannya dicatat oleh murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Apa iya tidak dicatat satu kebohongan dari dia? Sementara pada waktu itu banyak orang yang ingin mencari-cari kesalahannya. Ya, ini bukti kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar, bukan seorang nabi palsu pendusta, bapak dari segala dusta. Yang bapak dari segala dusta itu adalah orang yang menjadikan kebohongannya sebagai pembenaran untuk perilakunya. Contoh, jikalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Nah, ini ada indikator bahwa seseorang ini berdusta tapi nggak mau dihakimi sebagai orang berdusta karena dia membawa-bawa nama Tuhan. Nah, ini indikator bahwa dia bukan nabi asli. Nabi asli itu tidak mungkin berbohong. Ya, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20. Apabila seorang nabi yang dengan berani menyatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, nabi itu harus mati karena dia pendusta. Begitu ya. Yang namanya bapak dari segala dusta adalah orang yang membawa-bawa nama Tuhan padahal dia berbohong. Contoh kebohongan adalah apabila sebuah kesaksian itu terkontradiksi. Contoh, di satu ayat dikatakan orang yang bersama aku, ya, melihat tapi tidak mendengar, tapi kemudian malah sebaliknya. Di ayat lain dikatakan orang yang bersama aku mendengar tapi tidak melihat. Nah, itu baru adalah pendusta. Ya, ada dua kesaksian yang kontradiktif, maka salah satunya pasti dusta. Kalau ada yang benar, nggak mungkin dua-duanya. Pasti salah satunya adalah dusta alias takia korintus. Gitu. Ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita di sini diskusi mengedukasi publik. Dan kalau kita tanpa membawa-bawa agama, kita gunakan rasional, pertimbangan akal. Ya, contoh gini nih, kalau aku nggak beli baju lebaran sekarang, bukan berarti lebaran nggak jadi. Nah, jadi nggak usah pikirkan baju lebaran. Ya, kalau aku besok nggak beli kue lebaran, bukan berarti lebaran nggak jadi. Jadi nggak masalah. Jadi rasional. Orang-orang yang sudah rasional itu tidak gampang sakit hati dan bersedih. Dia nggak punya baju lebaran, rasionalnya berjalan. Bukankah ketika aku nggak punya baju lebaran, orang tetap lebaran gitu kan? Dia nggak punya kue lebaran, tapi dia tetap nggak bersedih. Kenapa? Aku kan bisa makan di rumah orang. Nah, nanti itu enak kan? Jadi kalau orang-orang rasional ini nggak gampang baper hidupnya, nggak gampang sedih. Ya, kalau aku agak sedikit ada tidak rasionalnya, ya ada sedikit lah, makanya aku kadang baperan. Aku kan soalnya kan perempuan, boleh nggak rasional. Yang namanya perempuan itu sah-sah aja, dibenarkan kalau salah gitu loh. Yang nggak boleh salah itu laki-laki, apalagi Tuhan. Kalau ada laki-laki yang Tuhan salah itu udah parah banget. Kalau perempuan boleh salah teman-teman, karena perempuan itu dibenarkan, bukan berarti dia dibenarkan untuk salah, tidak, tapi dimaklumi atas kesalahannya. Karena kami ini makhluk lemah teman-teman ya, gampang tergoda. Lihat tas cantik susah menahan diri, kadang nggak mau beli akhirnya terbeli. Lihat baju cantik tadinya nggak mau, ngapain baju udah banyak, tergoda ya. Yang salah pokoknya oten. Apapun yang terjadi kepada muslimah yang terjadi di dunia ini, yang salah adalah oten. Kenapa mereka nyembah Yesus? Tuhannya laki-laki, soalnya coba Tuhannya perempuan. Bisa jadi ini bentuk keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Tuhan laki-laki menjadikan perempuan didiskriminasi. Jadi banyak perempuan yang marah kepada laki-laki itu mungkin karena ada Tuhan laki-laki. Mereka ngamuk. Kenapa nggak ada Tuhan yang perempuan? Nah, makanya pada akhirnya banyak perempuan-perempuan melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji kepada para kaum laki-laki. Kenapa? Karena mungkin bentuk kemarahannya kepada kaum laki-laki yang mana pernah menjadi Tuhan, gitu. Seperti itu ya. Jadi sah-sah saja.
Lanjut tanya jawab Bun, biar penonton nggak bosen. Ya tanya, masa saya tanya sendiri jawab sendiri, nggak asik dong. Kalian dong yang nanya, aku yang jawab ya. Kalau nggak, kalian tanya jawab aja di typing gitu ya. Masa nggak ada OT-nya terus aku disuruh tanya jawab sama siapa? Jangan ya. Aku mau dijawab apa, orang nggak ada yang nanya gitu ya. Kalau gitu aku yang nanya lah Uni ya. Nggak usah, nggak penting. Jadi kan ada tertulis di dalam Bible seperti ini. Aku telah dipilih semenjak dalam kandungan ibuku, kata Paulus. Tiba-tiba dia jadi Penjahat. pembun pengikut Yesus, penjahat. Itu menurut Uni gimana itu? Coba jelaskan. Ya berarti memang Yesus memilih dia untuk membunuh Stefanus. Berarti memang Yesus sengaja milih dia untuk membunuh Stefanus gitu. Berarti yang membunuh Stefanus adalah Yesus. Jangan salahkan Paulus, yang milih adalah Yesus. Gitu. Gitu ya. Paham kan? Paham sampai sini? Paham. Jadi semua biang kejahatan yang terjadi di dunia ini gara-gara siapa? Yesus. Gitu. Pokoknya yang salah tuh Yesus. Gara-gara Yesus Agatha berantem dengan Mikana. Coba kalau dia ngomong jelas kalau dia Tuhan. Ini enggak, dia bilang apa? Akulah dia. Kan bingung dia siapa? Dia anak atau dia bapak? Maka Mikana dan Agatha berantem. Gara-gara siapa? Yesus. Gitu. Boleh nggak aku Pokoknya tanya lagi? Apa? Firman Yesus. Pertanyaan bodoh nggak ditanggapi ya? Tertulis dalam, ya, firman Yesus kan tertulis cuma dalam 4 kitab kanonik aja. Sementara Paulus sampai 14. Mana yang itu? Menurut ini mana yang lebih banyak firman Tuhan atau firman manusia? Gini, jadi dimaklumi ya. Kenapa suratnya Paulus lebih banyak? Karena memang kalau dilihat-lihat Yesus itu adalah salah satu tokoh yang kalau dibilang gagal bahasanya agak sedikit ngeri sih. Agak gimana ya? Kalau Paulus ini kan ahli Pendiam ya? Taurat ya. Bukan pendiam sih. Maksudnya Yesus ini tuh yang tercatat dalam Bible ini termasuk orang yang agak suka temperamen, agak marah-marah gitu. Jadi mungkin murid-muridnya takut nanya banyak ke dia gitu. Jadi makanya mungkin diwakilkanlah sama Paulus gitu. Dan surat-surat Paulus itu yang 14 itu jangan salah, itu ada filosofi dan makna semua itu. Karena dia itu diutus untuk daerah-daerah yang bukan Yahudi. Sementara Yesus khusus untuk Yahudi doang. Jadi mereka beda tugas. Ya, kalau Yesus itu khusus untuk Bani Israel, kalau Paulus itu untuk di luar Yahudi atau Bani Israel. Nah, karena yang lebih besar masyarakat di dunia adalah untuk di luar Bani Israel, ya Yesus hanya untuk ini yang kecil aja, yang besar untuk kerjaan Paulus. Ya mungkin Yesus nggak mau capek, mungkin dia nggak mau lelah lah mungkin ya, gitu. Itu pun dia kan cuma 33 tahun di dunia. Coba kalau dia serius ya sampai 60, 80 lah selesaikan tugas. Ya, kan udah tahu di Yerusalem itu nggak ada yang terima dia, artinya sampai terima gitu baru dia kembali ke surga. Tapi pada faktanya kan kerjaannya kan nggak selesai tuh, makanya dibagi ke Paulus kerjaannya gitu. Ini aku standby dulu ya, aku baru nyampe di Jatinegara ini, mau turun. Turunlah dulu gitu ya. Ya nggak ada Oten ya. Teman-teman Oten pada kemana? Pada puasa. Puasa apa kalian? Kok malam-malam puasa? Ya ini kayaknya kena pembatasan lagi ya Nandar ya. Kayaknya Room Nandar ini memang ada problem. Soalnya aku aja yang pakai anti rungkat tuh cepet ininya, interaksi Otennya banyak lagi. Kayaknya Oten di Nandar ini sedikit kayaknya. Tempat aku Oten semua isinya. Baru buka udah Oten semua berserat di bawah. Oh, udah kayak ulat yang lagi dikasih itu di atas apa? Ya di atas bangkai itu kayak gitu Otennya gitu. Komentarnya pun banyak kali di bawah. Nandar nggak ada Oten. Ya, kalau aku buka Komal, pokoknya Otennya sibuk di bawah tuh, cek gitu. Nandar, rungkatin aja Nandar. Komal lu sepi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.